Oke, selamat datang di podcast 185. Saya Ginanjar Widodo, Kepala Seksi Bank KPP Tanjung Selor. Pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita kedatangan tamu ya dari Pegadaian Tanjung Selor. Beliau adalah Bapak Muhammad Solihin, yaitu Kepala Unit Bisnis Mikro Pegadaian Tanjung Selor ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyaluran kredit ultramikro ya atau UMI dari sisi penyalur. Selamat sore, selamat datang Pak Solihin. Selamat sore Pak. Mungkin sebelum kita mulai acara, mungkin kita bisa menyapa para pemirsa ya Pak ya, Sobat 185. Silakan Pak. Siap. Selamat sore para pemirsa podcast 185. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih Pak atas waktu ngobrol bersama kami ya Pak ya di podcast 185. Mungkin kali ini kita akan ngobrolnya santai saja Pak. Siap Pak. Jadi kami sebelum mulai pada inti dari tema penyaluran UMI secara ini ya Pak ya, UMI di Pegadaian, mungkin Bapak bisa menceritakan Pegadaian itu seperti apa Pak? Kita kan kebanyakan pemirsa kita kan belum tahu ya bahwa kalau Pegadaian itu taunya kalau masyarakat kan hanya menyalurkan transaksi gadai. Nah, mungkin kita bisa menceritakan ke para pemirsa sebenarnya Pegadaian itu seperti apa Pak? Siap. Silakan Pak. Baik Pak Ginanjar. Buat pemirsa sebelumnya saya menjelaskan tentang berdirinya dulu Pegadaian. Jadi awal mulanya Pegadaian itu berdiri di tahun 1901 di kota Sukabumi. Lanjut di tahun 1905 berubah menjadi Jawatan. Di tahun 61 berubah menjadi PN atau Perusahaan Negara. Dan di tahun 69 berubah lagi menjadi Perjan. Di tahun 1990 menjadi Perum. Dan tahun 2012 Pak berubah menjadi Persero. Di tahun 2021 menjadi perseroan terbatas. Lanjut, memang yang saat ini pemirsa perhatikan bahwa Pegadaian adalah tempatnya ibu-ibu atau bapak-bapak menggadaikan emas. Tapi tidak, saat ini Pegadaian sudah banyak Pak produk-produk yang ditawarkan. Mulai dari tabungan emas, terus naik haji, pembelian kendaraan, dan yang terakhir adalah pembiayaan UMKM. Tepatnya kreasi ultramikro ini Pak. Seperti itu. Oke, kita langsung ke obrolan kita kali ini ya Pak ya. Siap. Mau tanya-tanya nih Pak, mumpung ada narasumber yang berkompeten yaitu dari Pegadaian Tanjung Selor Pak. Nah, Pegadaian ini salah satu penyalur UMI ya Pak ya yang disalurkan langsung kepada para debitur. Nah, kalau dari Pegadaian Tanjung Selor sendiri itu menyalurkan kredit UMI itu sejak kapan Pak? Mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang Pak. Seperti itu. Nah, kalau potensi UMKM di Tanjung Selor sendiri itu seperti apa Pak? Nah, UMI kalau dari sisi kacamata Pegadaian itu seperti apa? Potensi UMKM khususnya di Tanjung Selor sangat banyak. Melihat pertumbuhan jumlah nasabah makin tahun makin meningkat. Ditambah lagi dengan usaha UMKM, kita lihat mulai dari Jalan Katamso maupun Jenderal Sudirman tuh Pak, banyak sekali para penjual yang menjual dagangannya. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa meminjam pinjaman di Pegadaian dengan produk UMI ini Pak. Oke. Nah, kalau skema pembiayaan UMI sendiri di Pegadaian Tanjung Selor itu seperti apa Pak? Menggunakan sistem angsuran Pak. Jadi bisa bayar bulanan, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, sampai dengan 36 bulan. Itu bisa dilakukan secara online, kita harus datang sendiri ke kantornya atau bisa melalui online juga Pak? Siap. Bisa dua versi Pak. Mau online boleh,
maupun manual pun boleh atau offline itu bisa. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Jadi selain kita bisa datang langsung ke Pegadaian, itu bisa juga secara online ya Pak ya. Iya Pak. Apakah ada aplikasinya Pak untuk pengajuan kredit UMI secara online Pak? Siap. Untuk aplikasinya ada Pak, namanya PDS, PDS, yaitu Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service. Nah, Pegadaian Digital Service ini bisa di-download melalui Play Store ya Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Dan Apple Store untuk pengguna Apple ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi nanti ada kode OTP-nya Pak, Mm-mm. itu bisa langsung datang ke Pegadaian, Mm-mm. karena itu sifatnya rahasia kan Pak kan. Siap. Jadi bisa langsung datang ke Pegadaian untuk mengetik kode OTP tersebut. Oke, siap ya Pak. Nah, kalau ini ya Pak, di Pegadaian sendiri, produk pembiayaan terkait UMI-nya itu ada apa saja Pak produknya Pak? Baik, untuk saat ini Pak, Mm-mm. baru satu ini aja Pak, Oh. untuk pengembangan usaha. Oh, jadi hanya satu ya Pak, produknya khusus UMI untuk pengembangan usaha UMKM ya Pak ya? UMKM. Oke, nah ini mau tahu nih Pak, plafon pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian itu berapa Pak? Siap. Untuk plafonnya minimal 1 juta Pak, Mm-mm. maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta ya? Siap. Oke. Nah, sedangkan untuk bunganya sendiri, dia berapa Pak yang ditawarkan Pak? 1,12% 1,12% ya Pak ya? per bulannya. Per bulan? Jadi kalau dikalkulasi per tahun sekitar 12,44%. Oke. Nah, kalau syaratnya sendiri untuk menjadi debitur UMI itu apa saja Pak yang harus dipenuhi Pak? Maksudnya terus kemudian apakah ada syarat tertentu itu loh Pak untuk menjadi debitur UMI Pak? Siap. Yang jelas ada Pak. Yang pertama harus punya usaha. Mm-mm. Kedua, ada jaminan yang dijaminkan Mm-mm. seperti BPKB. Mm-mm. Kalau motor 10 tahun terakhir, Mm-mm. kalau mobil 15 tahun terakhir. Mm-mm. Nah, Dan dilengkapi dengan fotokopi KTP, KTP, kartu keluarga, uh-uh. surat nikah, kemudian fotokopi STNK, dan asli BPKB. perlu ini juga nggak Pak? Keterangan usaha dari kelurahan atau desa itu perlu juga nggak Pak? Itu perlu Pak. Dan kita akan lakukan survei Pak. Oh, Nah, ada jadi, survei ya? Siap. Jadi jika nasabah pingin, itu kita harus survei ke Mm-mm. tempat usaha maupun tempat tinggal Pak. Nah, ini saya pengen tahu nih Pak, kalau di Tanjung Selor sendiri, Pegadaian Tanjung Selor sudah menyalurkan ke berapa debitur, kemudian yang disalurkan sampai saat ini tuh berapa Pak? Siap. Untuk saat ini sudah 82 nasabah Pak. Mm-mm. Untuk omsetnya sendiri sekitar 663 juta rupiah. Oke. Nah, kalau untuk tahun ini Pak, apakah ada target Pak untuk ini ya UMI di Pegadaian itu apakah ditarget oleh pemerintah atau enggak Pak? Siap. Untuk target tahunan dari perusahaan kami pasti ada Pak. Mm-mm. Cuman untuk UMI sendiri itu dia hitungannya all. Oh, Jadi tergabung dari kreasi lain maupun dari pembiayaan. Baik itu pembelian kendaraan dan usaha mikro ini sendiri. oke. Jadi targetnya tidak khusus untuk UMI saja ya Pak ya, tapi target secara keseluruhan dari produk-produk Pegadaian sendiri ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kalau dari Pegadaian sendiri Pak, apakah ada pendampingan ya Pak setelah mendapatkan pinjaman UMI ini? Apakah dari Pegadaian melakukan pendampingan kepada para debiturnya Pak? Alhamdulillah Pak, itu untuk pendampingan selalu ada. Mm-mm. Kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Mm-mm. Kita sharing nih, gimana cara memasarkan, cara kemasan yang baik, itu saling sharing antara debitur satu ke debitur lain. Mm-mm. Seperti itu Pak. Nah, kalau setelah ada pendampingan tersebut ya Pak, Kak, apakah para pelaku usaha mikro ini ada perbaikan Pak? Apakah ada peningkatan omset atau tidak? Alhamdulillah semakin tahunnya semakin meningkat Pak. Mm-mm. Seperti itu. Meningkat ya Pak ya? Iya. Itu indikatornya bisa meningkat itu seperti apa Pak? Dari pinjaman yang lama, nasabah tersebut melakukan top up. Oh, top up pinjaman ya Pak ya? Dengan karena mungkin usahanya lancar Pak, jadi mereka meminjam kembali untuk supaya lebih maju kembali. Oh gitu ya Pak ya? Ya indikatornya
mereka top up UMI lagi untuk mengembangkan usahanya ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Nah, kalau dari ini Pak, dari kendala yang dihadapi Pegadaian selaku penyalur UMI ini, mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman saat penyaluran itu seperti apa? Apakah ada debitur yang susah ditagih atau seperti apa Pak? Siap. Untuk kendalanya pada survei adalah masalah pembukuan Pak. Karena nasabah ini terkadang tidak ada pembukuan. Jadi kita bingung nih antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak terlihat. Nah, terhalang itu. Jadi kita bingung untuk menentukan pemasukannya seperti apa, seperti itu kan Pak kan? Oh iya. Jadi dari kendalanya di sisi pembukuan debiturnya ya Pak ya sebagai syarat awal ya. Padahal kan kalau kita tahu dari BI itu sudah mengembangkan aplikasi pembukuan untuk UMKM ya, namanya itu aplikasi Si Apik. Dia bisa membantu para UMKM untuk melakukan pembukuan usahanya gitu. Nah, itu mungkin bisa di-download di Play Store atau di Apple Store, itu bisa di-download untuk para pengusaha UMKM untuk membantu pembukuan usahanya. Nah, kemudian nih Pak, misal ada debitur yang terlambat mengangsur, itu apakah ada sanksinya atau tidak? Jelas ada Pak. Jadi di kita itu jikalau nasabah nunggaknya 3 bulan, yang kita lakukan adalah memberikan SP atau surat peringatan. Siap. Di minggu pertama SP1, minggu kedua SP2, di minggu ketiga SP3. Jika dalam 3 minggu ini tidak membayar, maka di minggu keempat kita akan melakukan penitipan Pak. Jadi kendaraan itu kita titipkan dulu di Pegadaian, kita cari nih solusinya ke nasabah. Mau dijual ke nasabahnya untuk cari pembeli atau diserahkan ke Pegadaian. Jadi kita kasih ring atau waktu untuk nasabah tersebut menyelesaikan tunggakannya. Jadi ini ya Pak ya, dari Pegadaian sendiri apabila ada debitur yang nunggak juga dicarikan solusinya ya Pak ya. Benar, untuk pembayarannya ya Pak ya. Siap, kita kasih batas 2 minggu Pak. Biasanya seperti itu. Oke, siap. Menurut Pak Solikin sendiri, UMI ini sebenarnya membawa manfaat seperti apa Pak? Mungkin kelebihannya dibandingkan dengan produk pinjaman lainnya itu seperti apa? Siap Pak. Untuk UMI ini sendiri sewa modalnya sangat rendah Pak. Jadi sangat membantu sekali buat UMKM yang berada di Tanjung Selor Pak. Dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Karena bunganya yang rendah ya Pak ya? Bunganya yang rendah Pak. Jadi dengan adanya UMI ini diharapkan para pelaku UMKM ini tidak terjerat pinjaman online atau pinjol atau dari ini jeratan rentenir ya Pak ya? Benar sekali. Karena mereka tuh bunganya tinggi dan sangat mencekik itu. Oke. Nah, apa harapan ke depan untuk pembiayaan UMI secara umum khususnya di Tanjung Selor Pak? Semoga dengan pembiayaan UMI ini para pengusaha UMKM yang berada di Tanjung Selor khususnya Kabupaten Bulungan bisa mempercayakan Pegadaian untuk memberikan pembiayaan yang bisa membantu memperbesar usaha Bapak dan memperlancar usaha Ibu yang berada di rumah. Terakhir, mumpung ini akhir tahun Pak, kita ada cut Pak, yaitu kado akhir tahun yang mana kita akan memberikan diskon atau cashback ke nasabah yang mengajukan pinjaman itu 1% dari uang pinjaman. Ini termasuk ini ya Pak ya, termasuk pinjaman UMI juga dapat fasilitas cashback ini ya Pak ya? Benar sekali Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Solikin atas waktunya sudah hadir pada podcast 185 kali ini. Tak terasa ya kita sudah masuk di penghujung acara podcast 185 hari ini. Mungkin cukup sampai sekian ya Sobat 185. Mohon maaf apabila dalam penyampaian podcast kali ini ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di podcast 185 episode selanjutnya. Oke.